Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Anak-anakku yang saya banggakan, pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, baik itu nikmat sehat maupun nikmat sifat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS tahun ajaran 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, keluarga, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Pada pagi hari ini kita akan masuk di materi Hizbul Wathon, yang dalam kesempatan ini alhamdulillah pemateri kita sudah hadir, yaitu Bapak Husnul Abid selaku pembina HW di Semamuga. Beliau saat ini juga sebagai tenaga pengajar di SMP Muhammadiyah Pak Porong. Betul Pak Abid? Alhamdulillah, aktivitas yang luar biasa. Pak Abid ini sudah berpengalaman di dalam membina siswa-siswi kita, khususnya dalam kegiatan Hizbul Wathon. Sudah berapa puluh tahun Pak Abid aktif di dunia Hizbul Wathon, di kegiatan Hizbul Wathon? Kegiatan Hizbul Wathon sejak 2003 di Semamuga ini baru 4 tahun. Baru 4 tahun Semamuga. Kalau sebelumnya sudah diawali sejak 2003 ya. Ya, berapa tahun berarti ya? 18 Pak Abid ya, kurang lebih 18 tahun, Masya Allah. Cukup lama juga. Insya Allah pengalaman-pengalaman yang sudah digeluti oleh Pak Abid ini akan dibagi kepada kalian anak-anak. Silakan disimak dengan baik. Semoga ilmu yang disampaikan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada Bapak Husnul Abid, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saat ini masih diberikan kesehatan ya. Kita masih bisa daring seperti ini, berarti kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dengan terus belajar sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Rakanda Yunda, Ramanda Bunda, alhamdulillah pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang gerakan kepanduan Hizbul Wathon pada acara MPLS SMA Muhammadiyah 3 Tulangan, MOPDB yang sekarang. Alhamdulillah, untuk itu ya, saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang kepanduan Hizbul Wathon ya. Ada beberapa tahapan dalam sejarah kepanduan Hizbul Wathon ini. Tahapan sebelum berdiri, terus berdiri, tahapan penjajahan Belanda, Jepang, terus kemerdekaan sampai sekarang. Nanti menjelang kelahiran ya. Ini kepanduan Hizbul Wathon memang masih belum ada. Kepanduan Hizbul Wathon ini masih berdiri ketika tahun 1918. Tapi sebelum itu pada tahun 1914 sudah berdiri NIPV, Nederland Padvinder Vereniging, yaitu yang pandu yang dimiliki oleh Belanda. Baru setelah itu berkembang dibawa ke
Indonesia. Ya, pada tahun 1916 berdiri Javanese Pathfinder Organis, itu di Surakarta, di Solo. Ya. Rakanda Yunda itu keberadaan kepanduan di Indonesia. Nah, setelah itu, ketika tahun 1918 Kiai Haji Ahmad Dahlan mengisi pengajian di Solo. Ya. Setelah mengisi pengajian di Solo, beliau jalan-jalan ke alun-alun Surakarta. Nah, ketika itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat ada beberapa pemuda, ya, mereka berseragam, semuanya sedang latihan baris berbaris, ada yang bermain dan sebagainya. Sepulang dari situlah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan beberapa guru di SD Muhammadiyah Yogyakarta, nah, menyampaikan bahwasanya seandainya Muhammadiyah ini memiliki kegiatan seperti itu, alangkah baiknya untuk masa depan pemuda-pemudi Muhammadiyah, kader-kader bangsa. Nah, sejak itulah dimulai dengan latihan-latihan ringan di SD Yogyakarta. Nah, berarti awal muasalnya asabikuna awalun, generasi awalnya itu sebelum kemerdekaan ya Pak Abdul ya? Iya, jauh sebelum kemerdekaan. Jauh sebelum kemerdekaan. Nanti itu siapa yang berada di balik kemerdekaan bangsa Indonesia ini, ya, Kepanduan Hizbul Wathon juga mengambil peran di situ, berperan besar juga di situ. Ya. Nah, terus pada beberapa tahun kemudian, ya, itu nanti ada perubahan nama. Ya. Namanya masih belum Hizbul Wathon, namanya yaitu Pathfinder Muhammadiyah. Nah, ini ketika Pathfinder itu berarti Pathfinder itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Nah, dari NIVP, ya, menyelenggarakan dan memimpin konferensi kepanduan di rumah Haji Ahmad Dahlan. Ya, kedatangan dari mereka menyampaikan konsep penyatuan organisasi kepanduan. Tapi Muhammadiyah tidak menerima konsep ini semuanya, karena jelas kalau Pandu Hizbul Wathon, Pathfinder Muhammadiyah ini ya berasaskan Islam. Kalau kepanduan internasional, mereka jauh dari agama, sehingga tidak mau bergabung dengan itu, sehingga disampaikan bahwasanya kalau tidak mau memakai bersatu dengan NIVP, ya, maka tidak boleh kita memakai nama Pathfinder, sehingga oleh Haji Agus Salim, ya, ini semuanya akan diganti dengan nama Pathfinder, dinamakan dengan Pandu. Jadi itu awalnya, itu di masa-masa pergerakan nasional. Ya. Jadi sudah mulai bermunculan kepanduan-kepanduan itu. Banyak kepanduan sebelum masa kemerdekaan itu sudah banyak sudah. Nah, selain ada Pandu Hizbul Wathon yang waktu itu memang paling besar, ya, di Indonesia itu paling besar, Pandu Hizbul Wathon itu. Terus ada Pandu Syarikat Islam, Pandu Ansor, Pandu Kristen pun juga punya mereka. Masing-masing organisasi punya kepanduan. Nah, sehingga yang awalnya namanya pakai Pathfinder karena ini harus digabungkan dengan Belanda. Nah, mereka tidak mau, makanya mengganti nama Pathfinder itu menjadi Pandu atas usulan Haji Agus Salim dalam Kongres Syarikat Islam Angkatan Pandu siap di Banjarnegara itu. Nah, seperti itu. Nah, itu di masa pergerakan, masa penjajahan Jepang.
ini ada pengaruh dari partai, termasuk partai komunis, ya, organisasi kepemudaan, kepanduan dilarang semuanya oleh penjajah Jepang. Semua bentuk-bentuk organisasi itu dilarang oleh penjajah Jepang. Dengan seperti itu dibentuk Seinedan, Keibondan, Pembela Tanah Air PETA. Itu bentukan oleh PETA, itu. Karena semuanya dilarang organisasi-organisasi itu di masa penjajah Jepang, maka Jepang membentuk itu tadi PETA, membentuk panduan sendiri, Pak. Organisasi sendiri yang mendukung penjajahan Jepang. Nah, termasuk di dalamnya PETA itu Jenderal Sudirman. Masuk di situ juga. Ya, Jenderal Sudirman itu juga anggota PETA. Nah, yang dibentuk oleh oleh Jepang itu tadi. Nah, sebenarnya dalam rangka itu kita semuanya belajar sebagaimana Ki Hajar Ahmad Dahlan belajar mendirikan sekolah kepada sekolah Belanda. Itu di Muhammadiyah selalu terbuka keilmuan-keilmuan seperti itu. Diambil yang baik-baik. Iya, diambil yang terbaik. Karena di situ ada ilmu-ilmu yang perlu diambil. Nah, setelah itu di masa revolusi kemerdekaan, ya, akhir September 1945 di Balai Mataram, Yogyakarta diadakan rembukan pandu-pandu ya, untuk membangkitkan kembali kepanduan. Ini setelah Jepang pergi. Pasca bom atom itu ya, Nagasaki. Nah, setelah Indonesia memproklamirkan sebagai negara merdeka, yaitu. Nah, ini dari situ berkumpul para pandu untuk bangkit kembali kepanduan-kepanduan di Indonesia yang dulu dibekukan oleh Jepang. Dan dulu dibekukan oleh Jepang, akhirnya mereka bangkit kembali, berunding untuk bangkit kembali. Kalau dari HW ini diwakili oleh Bapak Mawardi dan Bapak Haiban Hajid ini. Sedangkan pada tanggal 27 sampai 29 Desember Kesatuan Kepanduan Indonesia dalam kongresnya di Solo membentuk Pandu Rakyat Indonesia. Pandu Rakyat Indonesia ini persatuan pandu-pandu. Ya. Kalau tadi kan diajak Belanda, ya, diajak Belanda untuk bersatu dengan Belanda. Nah, ini tidak mau, warga bangsa Indonesia tidak mau gitu. Sehingga persatuan kepanduan ini yaitu dibentuk di Solo dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Sedangkan Desember setelah itu tahun 48 di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat Indonesia dilarang aktif. Kembali ya, dilarang aktif. Jadi pasang surutnya kepanduan di Indonesia ini sangat fleksibel. Ya. Ketika dilarang ya sudah, bukan berarti mereka dilarang terus tidak ada kegiatan sebenarnya. Ya, mungkin kegiatannya secara diam-diam. Ya, tidak. Organisasinya memang mungkin dilarang, tapi kegiatannya kebersamaan tetap ada. Sehingga sampai perjuangan kemerdekaan ini ya tetap muncul. Memang penjajah tidak ingin kalau ada gerakan-gerakan yang mampu menghidupkan semangat perjuangan. Nah itu ya, kalau sampai bangsa Indonesia ini bersatu, nah, mereka tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Nah, selanjutnya pada tahun 50, ya, tepatnya tanggal 20 sampai 22 Januari, ya, memutuskan diantaranya memberikan kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kepanduannya, melangkah menuju pengakuan internasional. Ini setelah dibekukan tadi oleh orang Belanda yang setelah kemerdekaan kan bangsa Belanda masuk lagi, masuk lagi di beberapa daerah yang dikuasai Belanda, kepanduan itu tidak boleh aktif kepanduan. Nah, sehingga setelah Belanda hengkang lagi, maka dipersilahkan lagi kepanduan-kepanduan yang mau aktif dipersilahkan untuk aktif. Nah, itu masa setelah kemerdekaan. Nah, ini masa peleburan. Setelah itu ini perjalanan ya. Iya. Perjalanan Hizbul Wathan itu sangat luar biasa. Lika-likunya sangat panjang ya. Sangat panjang. Nah,
di masa kemerdekaan, di masa Orde Baru, ya, masa Presiden Soekarno, ya, ini juga seperti itu, mengalami pembekuan lagi. Ya. Pada tahun 1961 melalui Kepres nomor 238 1961 tentang Gerakan Pramuka. Ya. Maka yang mana di situ kepanduan seluruh Indonesia. Insya Allah kalau nggak salah ada 48 kepanduan itu dileburkan. Selain HW itu, selain Hizbul Waton itu Ya semuanya termasuk 48 itu termasuk Hizbul Waton. banyak berarti. Banyak ya banyak. Nah pada tahun itu ya mungkin Presiden Soekarno menginginkan ada kebersamaan. Memang ketika ada perkemahan besar di situ rasa bersaingnya itu sangat luar biasa antar kepanduan itu, sehingga nuansa bersaingnya itu sangat luar biasa, sehingga Presiden Soekarno tidak ingin mungkin untuk terjadi perpecahan. Maka melalui instruksi Insinyur Juanda kalau nggak salah waktu itu, karena pada saat ini Insinyur Soekarno sedang diasingkan, sehingga melalui Insinyur Juanda sebagai wakilnya itu dikeluarkan kepres ini, dikeluarkan kepres tentang Gerakan Pramuka yang mana semua kepanduan untuk disatukan, bukan melarang kepanduan, ya, bukan melarang, tapi diharapkan untuk diminta semua kepanduan untuk mau dijadikan satu. Artinya di sini kepanduan-kepanduan yang ada itu bukan organisasi terlarang, Terkadang ini jadi salah kaprah. Iya, salah memaknainya. Maka pada tanggal 8 Juni 1961 ya, Majelis Hizbul Waton mengeluarkan maklumat untuk bersedia melebur ke dalam Pramuka, kesediaan. Nah, di sini juga masih ada lika-liku lagi. Maksudnya lika-liku itu nanti ada lagi, ada yang mau masuk ke Pramuka, ada yang tidak mau. Sehingga muncul nanti itu ada PSHW itu ya nanti karena ini. PSHW, terus Persatuan Voli HW, yang hobi-hobi itu banyak seperti itu. Dia tidak mau bergabung, hanya perorangan, ya. Orang perorangan tidak mau masuk ke dalam Pramuka, tapi mendirikan ya, organisasi lain, perkumpulan lain, ya masih diberi nama HW. SSBHW itu di Porong Mas dulu ada ya, ada. Sekarang masih ada sekarang itu SSBHW. SHW masuk Liga 2 anggota PSSI sekarang. Ya. Walaupun tidak ditangani oleh Hizbul Waton secara langsung ya ini. Ya. Tapi nama itu mencerminkan bahwasanya keberadaan HW itu masih terus ada, walaupun di sini HW pasang surutnya sangat luar biasa, mulai dari Belanda, Jepang, terus Belanda lagi, terus Orde Baru gitu. Nah, pada masa kebangkitan kedua ini pada tahun 1996 ini ada reuni nasional Pandu Reda. Pandu Reda itu panduan tua. Jadi pandu yang dulu masih mengikuti kepanduan HW di era sebelum tahun 61, mereka berkumpul kembali mengadakan reuni. Dan sampai sekarang pun kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya, pandu-pandu itu mesti berkumpul. Ada kegiatan jambore nasional, mereka berkumpul sendiri, ya, reuni sendiri. Nah, pada tanggal 18 November 98, pimpinan HW Breda menghadap kepada PP Muhammadiyah menyampaikan keinginan untuk membangkitkan kembali Pandu Hizbul Waton. Nah, ini kan ketika era reformasi. Oh iya, 98. Ya, ini ketika era reformasi. Setelah itu, ketika Tanwir Muhammadiyah di Semarang tahun 98 juga memutuskan kebangkitan kembali Pandu Hizbul Waton. Dan
IRM kembali lagi menjadi IBM. Betul. Gitu. Awalnya IBM berubah IRM, kembali lagi menjadi IBM. Sampai sekarang pun tetap Walaupun pergantian IRM ke IBM itu masih jauh, sekitar 2008 kalau nggak salah kembalinya itu. Padahal dari IRM ke IBM itu 91, terus kembali lagi IRM ke IBM itu 2008. Itu ketika muktamar di Solo. Ya mungkin ini teman-teman IPM sekarang tidak banyak mengetahui mungkin ini ya. Jadi ini hasil tanwir. Ini juga yang diajukan oleh Habib Reda ketika tanwir di mana itu tadi ya, di Semarang. Ini sejarah. Maka ketika Bapak Amin Rais itu menjabat sebagai ketua MPR pada masa kepresidenan itu Gus Dur, Gus Dur itu Pak Abdurrahman Wahid. Nah, ini HW pada tanggal 18 November 1999 dengan surat keputusan PP Muhammadiyah didorong Bapak Amin Rais sebagai pemerakarsanya itu, maka HW dibangkitkan kembali tahun 99. Nah, kalau saat ini menemukan kalender kelahiran 18 November, ini sebenarnya bukan kelahiran HW tapi kebangkitan. Ya, dalam kalender itu sering kita menemukan 18 November. Kalau kelahiran tidak ada yang menjelaskan, belum ada dari tim Pustaka Muhammadiyah pun belum menemukan tanggal berapa kelahiran Hizbul Wathon, itu belum ditemukan. Sampai sekarang belum ditemukan. Kalau tanggal, kalau tahun tadi 1918. Nah itu kalau tahun. Awal embrionya. Iya. Nah, kalau 18 November itu adalah kebangkitan, ya, kebangkitan Hizbul Wathon. Setelah itu disempurnakan lagi ya, dengan surat keputusan dari PP juga menginstruksikan, PP mengeluarkan surat instruksi nomor 6 B garing 1.A garing 58 garing 2000 kepada seluruh pimpinan wilayah, daerah, cabang Muhammadiyah agar menyambut langkah yang akan dilakukan oleh kuartir pusat Hizbul Wathon. Nah, termasuk di Tulangan ini juga seperti itu. Ya, itu ketika tahun ini langsung disambut oleh beberapa tokoh. Sebenarnya di Tulangan ini banyak tokoh-tokoh HW-nya di Tulangan ini. Ya, beberapa waktu yang lalu meninggal itu juga tokoh kebangkitan HW di Tulangan. Kembali Pak Hambali. Itu Allah yarham. Insyaallah jasa-jasa mereka juga perlu kita hargai dengan luar biasa. Mungkin itu Rakanda Yunda ya, tentang sejarah kebangkitan terbentuknya Hizbul Wathon yang mengalami pasang surut, mulai dari kebangkitan, terus kita ditentang oleh Belanda, tidak boleh memakai Pathfinder, terus dibekukan oleh Jepang, bangkit kembali, dibekukan kembali, terus seperti itu. Dan akhirnya tahun 99 ini dengan kebebasan berpendapat yang digaungkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, ya, ini diambil kesempatan ini diambil oleh para pandu Reda tadi untuk dibangkitkan kembali Hizbul Wathon. Sebenarnya kepanduan ini mengajak semua kepanduan yang ada dulu, termasuk teman-teman dari Ansor, panduan Ansor, supaya ada rival. Kalau gitu kan nanti ada fastabiqul khairatnya itu akan muncul. Nah, Rakanda Yunda, bagaimana gerakan organisasi gerakan kepanduan Hizbul Wathon? Nah, pimpinan gerakan kepanduan Hizbul Wathon di lingkup wilayah kerjanya disebut kuartir. Struktur organisasi HW disejarkan dengan Persyarikatan Muhammadiyah, pusat, wilayah, daerah, cabang.
Nah, ranting itu dinamakan Kogila. Kalau pusat dinamakan kuartir pusat. Kalau provinsi dinamakan kuartir wilayah. Kalau daerah dinamakan kuartir daerah, kecamatan kuartir cabang. Yang di ranting, ya, di ranting ini di sekolah atau di kampung itu dinamakan Kogila. Nah, Kogila itu kumpulan dari atfal, pengenal, penghela itu. Sebenarnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa satu sekolah ini menjadi Kogila karena anggotanya banyak. Dari sejarah tadi Pak Habib ya, kemudian tingkatan mulai pusat, wilayah, daerah, cabang ya. Kira-kira manfaatnya apa sih siswa-siswa ini ikut di School Waton? Manfaat siswa-siswi Insya Allah banyak, tapi barangkali Pak Habib bisa menjelaskan ke anak-anak siswa baru ini. Ya, manfaat dari ini semuanya terutama pada pergerakan di Muhammadiyah, gerakan dakwah Muhammadiyah ini sangat luar biasa ya. Yang selama ini saya lihat banyak teman-teman dari HW itu yang berkecimpung di pergerakan Muhammadiyah, walaupun ini masuk baru ya, baru tapi lama HW ya. 1918 ya. Urtum yang baru tapi lama. Ya, artinya lama itu kelahiran ya, kelahirannya seperti itu 1918 tapi baru itu 98 ya. Semuanya sudah ada. Nah, HW ini baru muncul, baru bangkit kembali ya, setelah dibekukan oleh pemerintah baik Belanda, Jepang maupun pemerintah Indonesia sendiri di masa Orde Baru. Orde Lama. Maaf. Nah, itu sehingga HW itu juga disebut baru, ya, Ortum baru. Nah, tapi walaupun Ortum baru banyak berkontribusi terhadap gerakan-gerakan di Muhammadiyah itu sendiri. Nah, sehingga ya, semangat dalam pergerakan, terutama pergerakan di Muhammadiyah, banyak diwarnai oleh teman-teman dari Hizbul Waton. Seperti itu. Sedikit bicara banyak bekerja di lapangannya gitu. Sehingga dalam pergerakan itu mereka sangat mudah. Sedikit teori banyak praktek. Walaupun sekarang ini tidak boleh seperti itu. Banyak bicara juga banyak bekerja. Itu harus imbang. Harus imbang ya. Karena sekarang ini kan sekarang ini sudah banyak diskusi-diskusi, maka dari DHW pun juga diharapkan banyak melakukan diskusi-diskusi seperti itu. Tidak hanya sedikit bicara, nggak ngomong moro bekerja, nggak seperti itu, sehingga tidak ada konsep, tidak ada apa. Nah, sekarang harus ada banyak bicara juga banyak bekerja. Nah, ini baru dicanangkan oleh HW sendiri. Apakah kuartir itu ya? Kuartir itu pimpinan. Tadi ada kuartir pusat, ada kuartir wilayah. Kuartir itu apa? Pimpinan dari anggota Pondok Hizbul Waton pada tingkatannya. Ya, pada tingkatannya. Ada kuartir pusat, wilayah, daerah, cabang, Kogila itu namanya kuartir. Nah, kalau di Muhammadiyah kan pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah. Kalau di HW namanya kuartir. Kuartir pusat, kuartir wilayah, kuartir daerah, kuartir cabang gitu. Terus organisasi tingkat peserta didik ya, ada tahapan-tahapan. Di HW ini memakai tahapan umur ya, sebenarnya bukan tahapan sekolah, walaupun dalam pelaksanaan saat ini tahapannya di sekolah. SD itu hafal, SMP itu pengenal, SMA itu penghela. Sebenarnya tidak seperti itu. Walaupun pelaksanaannya masih susah kita laksanakan. Ini di pimpinan di tingkat kuartir pusat pun juga masih dalam tahapan diskusi. Ya. Hafal itu umur 6 sampai 10 tahun. Umur 6 ini berarti masih TK. Ya. Umur 6 saat TK. Saat itu sudah masuk sebenarnya. Sudah bisa masuk mereka bermain apa.
satuan besar dalam atfal disebut rumpun. Nah, ini di rumpun itu ada namanya kuntum. Ya. Satu rumpun terdiri dari 4 kuntum, satu kuntum terdiri dari 6 orang atfal. Ya, itu. Sedangkan pengenal di satuan besar pengenal disebut pasukan. Dalam satu sekolah itu pasukan. Nanti dalam pasukan ada 4 regu. Masing-masing regu terdiri dari 8 orang minimal, 8 sampai 10. 8 sampai 10. Dalam ini juga ada dewan pasukan. Kalau di atfal tidak ada dewan atfal, nggak ada. Atau dewan kumpul itu nggak ada. Yang ada di pengenal juga penghela nanti. Nah, penghela umur 17 sampai 20. Nah, kalau SMA itu sebenarnya umur berapa? Nah, SMA ini umurnya 15, 16 ya, yang baru itu 16 ya. Nah, sebenarnya masuk di awal kelas 10 itu masih masuk pengenal seharusnya. Mestinya masuk pengenal ya. Iya, masih pengenal. Nanti ada lagi ya. Tapi ini masih jadi perbincangan di tingkat kampus ya. Nah, sedangkan di penghela, satuan besar penghela seperti di mana? Di Semangmuga ini ya, itu dinamakan kaum. Nah, kaum ada kerabat ya. Nah, di sini juga ada namanya dewan kerabat. Dewan kerabat ini orang peserta penghela yang mumpuni, yang mau memimpin dari teman-temannya itu sendiri. Ya, penuntun itu biasanya di tingkatan perguruan tinggi. Lebih dewasa ya. Bisa. Lambang, kita bicara lambang HW. Nah, lambang HW ini adalah lingkaran dengan gambar matahari yang bersinar. Nah, sinar utama 12 sama dengan Muhammadiyah. Hanya saja di tengahnya itu ada monogram HW di tengahnya ya. Sinar matahari berjumlah 12 bermakna bahwa setiap pandu HW diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, bangsa dan negara. Nah, jadi manfaatnya juga seperti itu. Ya. Simbol. Nah, simbol di sini apa? Melati. Ya? Melati. Mungkin Ustaz Faris melihatnya sama dengan pemuda. Mirip. Yang membedakan, soalnya ada yang membedakan di sini simbolnya HW sama pemuda. Di situ ada lingkarannya. Kalau pemuda tidak ada lingkarannya. Oh iya. Kalau ada lingkarannya itu berarti HW. Kalau tidak ada lingkarannya itu pemuda. Ya, sama. Ya. Bertuliskan Fastatul Khairat sama namanya ya. Bendera. Nah, kuncup bunga melati ini apa? Saya kira sama dengan pemuda. Nah, bendera resmi HW berbentuk 4 persegi panjang dengan perbandingan lebar dan panjangnya 2 berbanding 3. Saya kira ini ukuran bendera secara umum. Bendera itu 3 berbanding 2 atau 2 berbanding 3. Gitu. Di dalamnya ada 6 garis hijau yang bermakna rukun iman, 5 garis kuning bermakna rukun Islam. Diletakkan, itu semua diletakkan selang-seling. Maka kalau orang mengatakan ini bendera lapis, kayak kue lapis. Iya, iya. Jadi ukurannya sama ya. Kalau standarnya ukuran bendera itu secara resmi 135 kali 90 cm. Nah, Mares Hizbul-Wathon mungkin nanti bisa kita kita tayangkan itunya, lagunya Mares Hizbul-Wathon. Hizbul-Wathon Muhammadiyah tetap besar berkembang di seluruh Indonesia, bukan di sini saja, memegang amanahnya, menjunjung agama, teguh hati sebagai baja, menjalankan kewajiban dengan sopan serta perwira, sama-sama fakir dan kaya,
punya haluan sedikit, bicara banyak bekerja. Nah ini tadi sedikit bicara banyak bekerja, ini mutu dari Bandar Hizbul Waton itu sendiri. Kalau tepuk HW-nya? Oh, tepuk HW ya, tepuk HW, tepuk HW, HW, yes. Kalau teorinya jiro, nah, langsung bisa. Ini kalau ini himne HW Pandukung. Ini agak susah ini namanya. Iya, kadang nggak nyampe. Nanti mungkin nanti ditayangkan. Nanti ya. insya Allah kalau ya kita sampaikan mungkin di di pengembangan diri Ya, Pak Habib ya. Oke. Ketika live IG itu ya bisa disampaikan, bisa ditayangkan situ lagu-lagunya. Berhubung waktu yang membatasi kita Pak Habib ya, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini materi tentang Hizbul Waton. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya dan atas ilmu yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tetap semangat semuanya anak-anak, dan jangan lupa nanti aktif di HW Isma Muda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.